Kasus pelecehan seksual adalah salah satu kasus yang banyak terjadi di berbagai negara. Di Indonesia sendiri, kasus tersebut tak hanya menimpa masyarakat biasa, beberapa artis tanah air pernah terjerat kasus memalukan tersebut. Mirisnya lagi, mereka tega lampiaskan nafsu bejatnya pada anak di bawah umur. Setelah kasus asusila yang mereka lakukan terungkap dan viral di media sosial, karir mereka pun seketika hancur. Siapa sajakah mereka? Berikut daftarnya untuk Anda yang telah dirangkum oleh tim Bintang Top. Solid AG. Masih ingat dengan penyanyi dangdut Solid AG? Nama Solid AG pernah melejit pada tahun 90-an di dunia industri hiburan dangdut. Artis ini pernah berduet dengan Ine Shintya lewat lagu hits Memori Daun Pisang. Sejak saat itu publik pun mengenal Solid AG sebagai penyanyi sekaligus pencipta lagu dangdut tanah air. Namun sayangnya, Solid AG sempat mencoreng nama baiknya sendiri. Dirinya terbukti mencabuli seorang bocah perempuan yang masih berusia 5 tahun pada tahun 2015 lalu. Awalnya, korban menyampaikan kepada orang tuanya mengalami sakit pada kemaluannya ketika hendak buang air kecil. Setelah ditanya oleh ibunya, korban mengaku telah dilecehkan Solid AG. Usai mencabuli korban, Solid AG lantas mengancam korban untuk tidak bercerita pada siapapun. Polisi mengaku perlu waktu lama untuk menahan pedangdut Solid AG terkait kasus pencabulan yang dialami bocah perempuan yang masih berusia 5 tahun tersebut. Solid ditetapkan jadi tersangka karena korban mengenali Solid yang berkepala botak. Atas perbuatannya, Solid AG divonis 4 tahun penjara. Kini, Solid AG menepi dari dunia hiburan dan mencari ketenangan di kampung halamannya. Solid AG hanya bisa mengenang masa-masa kemasannya menerbitkan artis dangdut. Urip Arpan. Pecinta film tahun 70-an pasti kenal dengan wajah aktor lawas ini. Urip Arpan dulu sangat berjaya sebagai aktor dengan berbagai film yang diperankannya. Wajah Urip Arpan bahkan disebut-sebut mirip dengan aktor legenda Benyamin Suib. Tak hanya itu, nama Urip Arpan sempat melambung karena melakoni sejumlah film terkenal di Indonesia bersama Rhoma Irama, sebut saja film Satria Bergitar, Begadang dan Raja Dangdut. Saat namanya sedang melambung, Urip Arpan sempat tersandung kasus yang membuat namanya tercemar. Pada tahun 2009, Urip Arpan dituduh telah melakukan pelecehan seksual oleh 3 pemuda yakni Najib Raizi, Revan dan Vicky Kurniawan. Ketiga pemuda yang membuat laporan itu adalah murid di sanggar milik Urip Arpan. Kata mereka, Urip Arpan pernah berjanji untuk mengorbit mereka sebagai artis. Urip Arpan sendiri pernah buka suara terkait tuduhan tersebut. Meski mengaku kenal dengan 3 pemuda itu, Urip Arpan membantah apa yang telah dituduhkan kepadanya. Dugaan pelecehan seksual ini sempat dibawa ke jalur hukum. Tapi perlahan kasus itu menguap begitu saja. Usai kasus tersebut berhembus, nama Urip Arpan kian tenggelam. Namanya benar-benar menghilang di tahun 2015, dia tidak lagi terdengar namanya. Terakhir film yang dia bintanginya Emak Ijah Pengen ke Mekah. Setelah lama menghilang di layar kaca, Urip Arpan pernah muncul di televisi di tahun 2019. Bukan terkait karirnya di dunia entertainment, tapi kehidupan pribadinya yang cukup memprihatinkan. Dia muncul dengan pakaian terlihat lusuh dan tua renta. Kehidupan Urip Arpan di masa tuanya begitu tragis. Ia tak lagi memiliki harta benda, setiap bulan hanya bergantung sumbangan dari Deddy Mizwar. Menjalani hidup sebatang kara di usia tua, Urip Arpan mengaku tak tinggal bersama anak-anaknya. Seluruh anak-anaknya sudah berumah tangga dan tak sanggup menampungnya. Anak-anak Urip hanya kirimkan makanan saja untuk ayahnya yang sakit-sakitan. Kini Urip Arpan telah tutup usia. Kabar duka ini dibenarkan oleh Humas Persatuan Artis Film Indonesia. Urip Arpan tutup usia pada tanggal 29 Juli tahun 2021 di usia 74 tahun. Faisal Hisyam. Para pecinta sinetron di era tahun 2000-an pasti mengenal sosok aktor tampan yang satu ini. Dia adalah Faisal Hisyam, pemeran utama sinetron Cinta SMU bersama Nabila Syakib. Sayangnya, ketika sedang berada di puncak karier, Faisal malah tertangkap polisi karena terbukti telah memperkosa seorang gadis yang tak lain adalah teman sekaligus tetangganya ketika masih tinggal di Rawamangun, Jakarta Timur. Pada bulan Juli tahun 2004, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis hukuman 5 tahun penjara untuk Faisal karena memang terbukti bersalah. Kasus yang dialami Faisal Hisyam tak berhenti sampai di situ.
Pada tahun yang sama, Faisal yang sedang menjalani masa hukumannya di penjara dikabarkan melakukan tindakan asusila yakni menyodomi teman sesama tahanan. Sebuah pesan SMS berantai di kalangan media menyampaikan bahwa Faisal telah memberi uang tutup mulut kepada kepala rutan Pondok Bambu sebesar 35 juta. Setelah bebas dari masa hukumannya, Faisal Hisham pun masih mengalami masalah lain. Kemunculannya kembali di dunia hiburan diboikot oleh beberapa pihak yang tidak menyukainya. Sejak itu, Faisal seolah menghilang dari dunia hiburan tanah air. Saipul Jamil kembali menjadi perbincangan netizen. Saipul seolah tak henti-hentinya dengan kasus yang menyertainya. Kini di tahun 2024, Saipul Jamil diduga melakukan pelecehan seksual kepada seorang laki-laki lewat video call. Sebelumnya, Saipul Jamil pernah tersandung kasus pencabulan anak di bawah umur di tahun 2016 lalu. Ia kemudian harus mendekam di dalam penjara selama 8 tahun. Kasus yang dialami Saipul Jamil sekarang berawal dari korban yang mengirim pesan lewat direct message atau DM ke Instagram Saipul Jamil. Lalu pesannya dibalas oleh Saipul Jamil. Dalam video yang beredar, Saipul Jamil dituding memperlihatkan alat kelaminnya ke korban. Sang pedangdut juga diduga meminta korban untuk membuka celana. Tudingan tersebut pun dibuktikan juga dengan pengakuan dari korban melalui chat. Korban mengatakan video call itu dilakukan pada Jumat tanggal 26 Juli tahun 2024. Akibat ulahnya, Saipul Jamil sekarang dilarang tampil di televisi oleh KPI. Lebih lanjut, Saipul Jamil pun mengaku jika dirinya seperti dianaktirikan. Terlebih saat melihat Ariel Noah dan beberapa selebriti lain yang sempat terlibat kasus asusila tetapi masih boleh warawiri di televisi. Indra Bekti. Rumor perilaku negatif selebriti Indra Bekti belum berhenti. Setelah dilaporkan aktor Gigi Arsanova, kini Indra kembali menghadapi kasus serupa yang dilayangkan oleh Reza Pahlevi. Reza Pahlevi datang ke sentra pelayanan kepolisian Polda Metro Jaya untuk melaporkan Indra Bekti atas perbuatan pelecehan terhadap dirinya. Gigi Arsanova adalah orang pertama yang mengabarkan ke publik luas bahwa dia telah menjadi korban pelecehan seksual oleh Indra Bekti. Bahkan bukti rekaman percakapan Indra Bekti dan Gigi pun terungkap di internet. Tapi tuduhan itu ditepis Indra. Dia justru balik menuding para pelapornya itu ingin mengambil keuntungan besar dari penyebaran fitnah terhadap dirinya agar bisa terkenal. Indra kemudian melaporkan balik pelapornya dengan tuduhan pencemaran nama baik. Indra Bekti mengaku dirinya mengalami kerugian besar atas kasus dugaan pelecehan seksual kepada dirinya. Gara-gara isu tersebut, Indra mengaku kehilangan beberapa kontrak pekerjaan. Andika Mahesa. Andika Mahesa pernah dilaporkan telah melakukan pelecehan pada tahun 2012 lalu. Ia disebut membawa kabur seorang gadis di bawah umur yang kemudian menjadi istrinya dan memberinya 3 orang anak. Pada saat itu Andika Mahesa mengaku telah mencabuli dan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan gadis itu. Menurut pengakuannya atas dasar suka sama suka tanpa paksaan. Akibatnya, Andika harus mendekam di balik jeruji besi selama 7 bulan. Usai bebas, Andika kembali menjalani biduk rumah tangganya dengan Caca dan kemudian resmi bercerai pada tahun 2018. Ian Kasela. Tak berselang lama dari kasus Indra Bekti, seorang pedangdut Rizka Ratu Selvira alias Ratu Bidadari melaporkan vokalis band Raja Ian Kasela ke polisi atas tuduhan pelecehan seksual. Pelecehan itu terjadi di studio rekaman milik Ian Kasela. Pemilik nama lengkap Ratu Rizkia Selvira itu mengatakan, perbuatan asusila yang dilakukan Ian Kasela sudah lama terjadi. Penyanyi dangdut yang dikenal dengan gogel atau goyang gelombang ini mengaku hal ini sempat mengganggu kondisi psikologisnya. Ratu mengungkapkan, selain mengalami pelecehan, Ian Kasela juga telah menipunya lewat pelanggaran kontrak kerja.